Jadi saya punya klien dulu, dia itu udah kalau nggak salah yang ketiga sih, tapi jaraknya itu lama, ada setahun lebih. Jadi si klien ini ngomong dia badannya nggak enaknya apa, kenapa mungkin karena kecapean biasa sih. Terus ibunya ngomong, habis perawatan dari rumah sakit, habis itu dikasih obatnya itu ada dua macam, risperidol sama olanzapine. Setauku itu memang obat untuk gangguan mental gitu ya. Ditanyain kenapa dikasih obat kayak gini, karena kata dokternya itu untuk menenangkan, kalau nggak salah sih kayak gitu. Diusut-usut, saya tanya-tanya, selagi itu kan awalnya tuh mau bekam tuh sama saya tuh. Nah, jadi selama itu saya tanya-tanya sampai akhirnya ketemu masalah. Dia sebut itu dia sering mimpi, parah banget mimpinya, mungkin seminggu itu ada 5 kali berturut-turut ya. Mimpinya itu jelas banget, sangat mengganggu. Sampai dia itu bangun tengah malam. Saya tuh kan lagi studi tabib ya waktu itu ya. Karena saya pikir mungkin ini ada masalah di jantungnya. Kenapa saya bilang masalah di jantung? Karena jantung itu adalah rumah pikiran menurut TCM. Sedangkan dia cerita itu kan masalahnya masalah mental. Menurut TCM juga jantung itu berhubungan sama aktivitas mental. Jadi kemungkinan dari yang dia dapati ya kayak mimpi, dia punya masalah, mungkin nggak tenang sampai dikasih obat itu, mungkin ada masalahnya di jantung. Kemungkinan begitu. Jadi saya tawarkan untuk akupuntur ya. Jadi 2 minggu kemudian saya minta dia datang untuk akupuntur. Saya jadwalkan 2 minggu sekali. Kenapa 2 minggu sekali? Karena menurut saya dalam waktu 2 minggu itu saya bisa tahu perkembangannya sejauh apa kayak gitu. Dibanding kalau terlalu dekat itu ya, selain dia mungkin keluar biaya lebih banyak juga, saya malah mungkin nanti tergesa-gesa ini terapinya ini. Saya maunya santai aja sih terapi itu, yang penting ada perubahan kayak gitu, perubahan lebih baik. Akhirnya di minggu kedua waktu itu sesuai janji dia akupuntur berapa titik itu ya. Terus ibunya bilang kemarin habis kontrol, katanya enzim hatinya naik. Jadi waktu itu ibunya bilang enzim hatinya naik nih, kata dokternya begitu. Terus saya cek ternyata itu aktivitas dari obat yang dia minum itu memang larinya ya ke hati kayak gitu. Jadi ya emang udah resikonya minum obat itu enzim hatinya naik. Akhirnya makan lebih banyak kayak gitu ya, mungkin supaya moodnya lebih baik lagi. Selama terapi ya, waktu habis bekam tuh katanya sih enak, badan segar. Terus mimpinya itu ya katanya masih ada mimpi-mimpi kayak gitu. Cuma kalau nggak salah itu dia sebut nggak sebanyak yang kemarin kayak gitu. Langsung lah saya terapi untuk titik jantung, titik hantu, titik di kepala, titik di livernya juga, lambung, dan titik-titik yang penting. Di situ saya kombinasikan titiknya itu selama 15 menit. Dengan tiap 5 menit itu saya manipulasi, saya putar-putar. Selesai akupuntur ya seperti biasa ya dia pulang. Lanjut 2 minggu kemudian itu jadwalnya dia bekam sama akupuntur. Saya tanya gimana keadaannya. Oh ternyata ada perkembangan bagus tuh, kata ibunya sih. Udah enak, mimpinya udah berkurang. Ya emang nggak sebanyak yang pertama, tapi ya berkurang kayak gitu. Cuma nggak nyebut berapa kalinya, itu nggak. Istirahat itu lebih enak gitu, yang awalnya kayak gelisah gitu. Itu saya bekam akupuntur, lanjut lagi 2 minggu kemudian akupuntur. Ternyata 2 minggu kemudian itu dianya nggak datang. Ada alasan apa gitu? Saya tanya adiknya, dia itu kenapa sih awalnya itu. Saya juga salah, nggak nanyain dari awal. Saya tanya adiknya itu kenapa dia sampai dikasih obat itu. Kan katanya sih diagnosanya ODGJ kayak gitu, orang dalam gangguan jiwa. Dia ngasih tahu itu aja sih. Mungkin dia kan terapi sebelumnya itu saya bilang kalau emang udah nyaman boleh berhenti, tapi kalau belum kita terusin. Tapi ternyata di minggu selanjutnya dia datang. Dia beralasan
kemarin tuh ada kesibukan gitu ya. Ya alhamdulillah, jadi dia datang untuk terapi akupuntur, dan itu dia cerita alhamdulillah udah lebih baik kayak gitu. 2 minggu kemudian bekam sama akupuntur. Nah itu di situ dia cerita bahwa eh, akhir dari bekam apa akhir terapi ini gimana, kata ibunya, mau dilanjut apa stop kayak gitu. Soalnya kan kata anaknya udah enakan, mimpinya udah hampir nggak pernah lagi, nggak pernah terbangun tengah malam. Saya pikir ya kalau udah tuntas boleh berhenti, tapi saya selesaikan sekali lagi di 2 minggu terakhir kayak gitu. Nah di 2 minggu terakhir ternyata nggak datang. Apa karena saya udah ngasih tahu bahwa nggak apa-apa, nggak terapi kalau udah nyaman kayak gitu. Padahal mau saya tuntaskan untuk terakhir kalinya. Jadi saya hubungin terus sampai sekarang ini nggak mau dianya. Jadi oh ya udah, nggak tuntas tuh terapinya. Dan waktu itu ya saya tanya-tanya, itu kan klien saya sampai dia bisa kayak gitu, itu sampai jantungnya lemah, itu kenapa? Itu saya berpikir keras, itu kenapa bisa begitu. Setelah saya korek-korek, dari pertama kali dia datang itu dia datang sama ibunya, dia minta di hipnoterapi. Katanya dia sering marah-marah, ada anak kecil marah-marah, ngelempar barang kayak gitu, emosinya nggak terkontrol. Terus saya korek-korek, suka minum komik, kan itu bikin ngefly, itu bikin batuk gitu, bikin batuk, bikin nyaman itu bukan di badan sih, di pikiran, rasanya ngefly gitu kalau kebanyakan. Saya tanya kenapa kayak gitu, ikut-ikutan temen katanya. Ya udah saya hipnoterapi, saya sugesti supaya nggak minum komik lagi, dan ya ampuh kalau minum komik digantinya air putih. Dan itu lanjut saya bekam, alhamdulillah waktu itu katanya sih nyaman. Abis dibekam itu kelihatan, abis di wajahnya itu ya, abis terapi bekam tuh seger gitu loh. Nah jadi ya alhamdulillah. Dan saya itu kadang masih bingung apa penyebabnya dia sampai jantungnya mungkin bisa dibilang parah kayak gitu loh. Ya ternyata ya kata adeknya, dia punya masalah sama istrinya, karena setiap kesini diantar tuh sama ibunya, kadang sama adeknya, bukan sama istrinya. Jadi menurut analisa saya, karena dia merasa mungkin merasa tidak dihiraukan sebagai suami, tidak dihormati, ya dia merasa nggak dihargai kayak gitu loh. Jadi dia merasa kecil dirinya, itu merasa nggak pantas. Akhirnya dia melakukan pelarian, entah itu minum komik, jalan-jalan sama temennya, keluyuran, bisa jadi kayak gitu, atau bekerja seperti biasa tapi bukan bekerja demi apa, demi untuk menutupi kelemahan hatinya itu, lemah jantungnya itu, perasaannya itu ya. Jadi karena perasaan itulah sampai akhirnya jantungnya drop, dia menutup-nutupi ya. Tapi itu analisa saya sih, apapun yang kebenarannya itu ya cuma Allah yang tahu ya. Saya sebagai manusia cuma bisa menganalisa, mungkin seperti itu. Jadi gara-gara perasaan bersalah atau perasaan tidak dihargai, akhirnya jantungnya lemah, akhirnya jadi bermasalah, sering mimpi, sering capek, dan lain sebagainya. Tapi di terakhir ketemu itu ya alhamdulillah, dari ketemu sebelum terapi terakhir itu ya, dia bilang ya alhamdulillah selesai itu, mimpi-mimpinya itu udah nggak ada lagi. Mungkin ada satu kali aja dalam 2 minggu, itu sekali aja, dan itu nggak terlalu parah, biasa aja. Oke, semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.